Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua untuk saat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Judika minggu ini. Baiklah, kita saat teduh sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebagai nats khotbah pada minggu ini, Minggu Jubilate, dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai ayat 19 sampai 24, marilah kita dengarkan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik minggu ini adalah menuruti perintah Tuhan. Menuruti atau ketaatan atau kepatuhan adalah jalan yang tepat. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, submission is the right way. Sebagai contohnya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak harus menuruti dengan sempurna, patuh akan kehendak kedua orang tuanya. Demikian juga seorang adik patuh menurut kepada abang atau kakaknya. Demikian jugalah patuh seorang karyawan kepada majikannya dalam segala hal yang berkaitan dengan
bisnis majikannya. Kemudian dapat kita lihat lagi seorang prajurit mutlak patuh kepada kehendak atasannya dan menaati serta menjalankan setiap perintah atasannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila contoh-contoh kepatuhan itu dapat kita aminkan, betapa lebih dari situlah dan tepat pula lah bila kita harus mengaminkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus patuh menuruti sepenuhnya kepada Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa itu. Sebagaimana Yesus Kristus adalah teladan utama kita, yakni kepatuhannya akan kehendak Bapanya, di mana Dia berkata, "Bukan menurut kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya tujuan kita untuk menuruti perintah Tuhan itu? Adalah tidak lain tidak bukan mengasihi Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku." Mengasihi Tuhan dengan hati kita bisa lihat dalam teks ini pada ayat 21. Tapi bisa kita bandingkan dalam Matius 22 ayat 37, dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Artinya menekankan keseluruhan diri tanpa ada yang dikecualikan. Tapi dalam hal ini, hati sebagai organ tubuh, yaitu otot yang memompa darah ke seluruh bumi. Namun dalam konteks Alkitab, hati adalah bagian spiritual dari kita, di mana emosi dan keinginan berada, dan hal ini dapat kita lihat asal dari kata Yunani yang disebut sunedesis, artinya hati nurani atau cahaya hati, atau disebut suara hati. Maka melakukan atau mempraktikkan perintah Tuhan benar-benarlah dari hati nurani, bukan dengan paksa. Mengapa? Karena ada orang taat kepada perintah bukan didasari oleh kasih kepada Allah. Hal itu dilakukan karena suatu kewajiban saja. Sama halnya pergi ke gereja hanyalah sekedar kewajiban, bukan karena didorong oleh kasih kepada Allah. Di samping itu pula perlu diperhatikan bahwa kepatuhan, ketaatan orang Kristen terhadap perintah Tuhan tidak dibenarkan bahwa dia menjadi benar orang Kristen itu, namun hanya karena anugerah Tuhan saja maka manusia memperoleh keselamatan, bukan karena seseorang itu benar. Sedangkan ketaatan sejati mengalir dari hati atas rahmat Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ketaatan atau kepatuhan manusia yang percaya, maka dia memperoleh berkat, sebagaimana perkataan Yesus kepada Simon Petrus, "Tebarkan jalamu lagi." Semula Simon tidak kenal Yesus, tapi dia percaya, maka terjadilah berkat. Pada Lukas 5 ayat 6 dikatakan di sana bahwa jala mereka koyak karena ikan lebih banyak dari daya tampung. Jadi ketaatan mendatangkan berkat. Yang dikejar bukan berkat tetapi mengusahakan ketaatan, maka berkat itu datang.
ilustrasi boleh kita dengar. Seorang jemaat memberitahu pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Ia menyatakan keinginan untuk mengunjungi Gunung Sinai. Begini ujarnya kepada sang pendeta, "Saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung itu, dan setelah di sana saya akan membaca 10 perintah Allah keras-keras." Pria itu mengira perkataannya akan menyenangkan pendetanya. Jadi ia terkejut saat mendengar tanggapan sang pendeta. "Tahukah Anda, saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik dari itu?" Pria itu menyahut, "Benarkah, Pak Pendeta? Apakah itu?" Pendeta itu menjawab tanpa tedeng aling-aling, "Daripada saudara menempuh perjalanan beribu-ribu karena untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja menaati 10 perintah tersebut?" Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu merupakan suatu sindiran pendeta kepada seorang jemaat? Dia bangga hanya untuk membacanya saja, tetapi tidak melakukannya. Oleh karena itu, kepada kita semua, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Jubilate, kita bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dengan kita melakukan kehendak-Nya, itulah buktinya kita bersuka cita. Selamat menempuh Minggu Jubilate pada minggu ini. Tuhanlah yang menyertai saudara semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga yang penuh kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar pada Minggu Jubilate ini. Tuhan, meteraikanlah itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan sukacita di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Beri kami kemampuan Tuhan untuk menuruti perintah-Mu agar hidup kami berbahagia. Berkati juga saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu juga Tuhan dimanapun mereka berada dalam suka maupun duka. Biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan mereka sebagaimana Engkau memelihara kehidupan kami hingga saat ini.
Tuhan, biarlah kami masuki dengan Minggu Jubilate ini, kami bersuka cita memuliakan nama-Mu dengan kami menuruti akan perintah-perintah-Mu. Bukan hanya kami mendengarkan, tetapi kami dilayakkan untuk mematuhi, meneladani akan kasih setia-Mu. Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami yang selama ini kami perbuat. Terimalah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.